Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah wafat, Bilal bin Rabah enggan untuk mengumandangkan azan dan memutuskan untuk meninggalkan Madinah. Ia meminta izin pada Abu Bakar untuk berhenti menjadi muadzin Rasul. Namun para penduduk Madinah yang merindukan Rasulullah meminta Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Dengan mata berkaca-kaca, Bilal menolak permintaan tersebut. Ia tidak lagi sanggup mengumandangkan azan. Umar bin Khattab kemudian mengunjungi rumah Bilal yang berada di Syam dan membujuknya. Tapi, umat muslim di Madinah sedang membutuhkanmu. Bilal, mereka ingin mendengarkanmu mengumandangkan azan. Mereka rindu suaramu. Mereka rindu lantunan azanmu. Wahai muadzin Rasulullah, ucap sahabat Umar sebagaimana dilansir dari Detik.com. Untuk kembali ke Madinah dan kembali mengumandangkan azan merupakan hal yang begitu berat bagi Bilal bin Rabah. Ia terlalu rindu pada Rasulullah, sehingga tidak mampu melepas kepergian beliau. Dikisahkan pada suatu ketika Bilal bertemu dengan baginda Rasulullah dalam tidurnya. Mimpi tersebut menjadikan Bilal siap untuk berangkat ke Madinah mengunjungi makam Rasulullah. Sesampainya di sana, Bilal bertemu dengan cucu-cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Husain kemudian berkata, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Umar yang juga ada di sana pada saat itu turut membujuk Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Umar juga menyampaikan bahwa seluruh sahabat juga merasakan hal yang sama. Lalu Bilal tersadar dan merasa inilah waktunya untuk menumpahkan rasa kerinduannya pada Rasulullah. Akhirnya Bilal memutuskan untuk azan yang terakhir kalinya. Suaranya yang merdu mulai terdengar ke seluruh penjuru kota Madinah. Ketika lafaz Allahu Akbar ia kumandangkan, kota Madinah seketika menjadi sunyi dan senyap. Seluruh aktivitas pun terhenti pada saat itu. Seluruh penduduk Madinah pun terkejut mendengar suara merdu yang sudah lama menghilang tiba-tiba terdengar kembali. Suara merdu tersebut mengingatkan umat Islam akan sosok Rasulullah, juga momen-momen ketika mereka bersama dengan beliau. Ketika Bilal mengumandangkan lafaz Asyhadu alla ilaha illallah, seluruh penduduk Madinah mulai berlarian mencari sumber suara dan mulai berteriak histeris. Hingga pada lafaz berikutnya, suara Bilal bin Rabah mulai terdengar parau ketika melafadzkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia pun mulai terisak ketika menyebutkan nama orang yang paling ia rindukan. Tidak sanggup melanjutkan azan. Seluruh penduduk Madinah akhirnya pun turut menangis karena merasakan rindu yang teramat pada baginda Rasulullah. Sontak, Bilal terperanjat. Jantungnya berdebar. Dia terbangun. Lalu dengan sigap ia bersiap-siap untuk menempuh perjalanan ke Madinah. Sesampainya di sana, dia berziarah di makam Nabi Muhammad SAW di kota Madinah yang penuh kenangan bersama Rasulullah SAW. Bilal menangis terseduh menumpahkan rasa rindu. Rindu kepada sang Nabi SAW yang telah menunjuknya menjadi muadzin. Saat air mata membasahi pipinya, tiba-tiba datanglah dua orang pemuda berjalan mendekat. Mereka adalah cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain. Bilal bin Rabah yang sudah semakin tua, hatinya luluh, tak kuasa untuk tidak memenuhi permohonan orang-orang yang lama jauh darinya. Dia pun memenuhi permintaan mereka. Ketika waktu syalat telah tiba, dengan pijakan kaki yang teguh, Bilal menaiki tangga ke tempat di mana dahulu dia biasa mengumandangkan azan. Ia menarik nafas dalam, memulai suaranya. Lantunan kumandang azan pun menyapa pendengaran banyak orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal memulai azan. Kota Madinah tiba-tiba saja menjadi senyap. Penduduk Madinah terkejut. Suara yang telah hilang selama bertahun-tahun terdengar lagi. Ketika sampai pada kalimat, Asyhadu an la ilaha illallah. Orang-orang berlari dari segala penjuru menuju sumber suara itu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seduh dan tangis penduduk Madinah menggema. Air mata mereka membanjir. Luapan rindu yang dalam kepada sang utusan, Muhammad SAW tak terbendung sudah. Mereka menangis.
Terkenanglah masa-masa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di tengah-tengah mereka. Bilal sendiri yang tengah azan pun tercekat, dia tidak sanggup meneruskannya. Air matanya berderai-derai di pipi. Hari itu, Madinah berluapan rasa rindu dan syahdu. Tak ada pribadi agung yang begitu dicintai seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantunan azan. Bilal bin Rabah lah yang memulainya. Yang memantiknya menjadi nyala cahaya. Itulah azan terakhir dalam usia senja sang muadzin pertama dunia. Azan yang tak pernah dia bisa tuntaskan karena terlalu sedih. Menjelang ajalnya di Suriah. Bilal terbaring di atas tempat tidur. Sementara istrinya duduk di sampingnya seraya berkata, "Sungguh menyedihkan musibah yang kualami." Bilal mengatakan, "Justru inilah saat kebahagiaan dan kesenangan. Tahukah engkau bahwa kematian merupakan sesuatu yang membahagiakan?" Istrinya berkata, "Saat perpisahan telah tiba." Bilal mengatakan, "Saat perjumpaan telah datang." Istrinya berkata, "Malam ini engkau akan pergi ke laut orang-orang asing." Bilal mengatakan, "Jiwaku akan kembali ke tempat asalnya." Istrinya berkata, "Betapa malangnya diriku." Bilal mengatakan, "Betapa bahagianya diriku." Istrinya bertanya, "Setelah ini, kapan aku bisa berjumpa denganmu lagi?" Bilal menjawab, "Di taman para kekasih ilahi surga." Istrinya berkata, "Dengan kepergianmu, semuanya terasa hancur bagiku." Bilal mengatakan, "Tubuh ini bagai awan yang menyatu dan setelah itu berpisah.